Bandung, pukul 9 malam, bukanlah kota yang sedang tidur. Suara knalpot bising meraung dari arah Jalan Pasteur, bercampur dengan dentingan logam bengkel dan lengkingan tawa para pemuda tanggung yang berkerumun di pinggir trotoar. Lampu-lampu kota menyala kekuningan, menerangi wajah-wajah yang letih, mabuk, atau tak peduli dunia. Di bawah jembatan layang Pasupati yang megah dan dingin, dua sosok berdiri di sisi motor tua berwarna hitam doff. Reza menyalakan rokok, menarik napas dalam-dalam. Asap mengepul dari mulutnya, mengambang sebentar di udara sebelum tersapu angin malam. Di sebelahnya, Kayla duduk di atas jok belakang motor, kaki bersilang, dan tangan merapat ke jaket denimnya yang lusuh. Balapan malam ini mundur 1 jam, gumam Reza. Katanya polisi patroli makin kenceng di Dago. Kayla mengangguk singkat. Kayaknya bukan cuma patroli, Za. Semalam Gilang ditangkep, ada yang bocorin titik kumpul. Reza mendengus. Bocor udah biasa, tapi kalau terus-terusan, bisa bubar ini lingkaran. Kayla diam, matanya menatap jalanan sepi. Di kejauhan, suara klakson elf dan motor tua masih terdengar seperti dengung serangga. Di atas kepala mereka, jembatan layang Pasupati menjulang seperti bayangan besar yang tak pernah pergi. Reza menyukai tempat ini, tidak ramai, tapi tidak juga sepi. Tempat pelarian yang pas untuk orang-orang yang tidak tahu harus kemana. Masih mau ikut balap? Tanya Reza akhirnya. Kayla mengangkat bahu. Kita butuh duit. Reza memandangnya. Mata Kayla selalu tenang, tapi tajam seperti silet. Ia berbeda dari anak-anak jalanan lainnya. Bukan karena ia pintar berkelahi, justru karena ia tahu kapan harus diam. Kamu tahu aku gak pengen gini terus kan? Kata Reza lirih. Jalani hidup dari satu balapan ke balapan lain. Utang gue ke Rangga makin ngikat, tapi gue bosen hidup di bawah. Panti butuh uang, Za. Kalau kita berhenti sekarang, siapa yang bayarin listrik, makanan, buku-buku anak-anak? Sunyi sejenak di antara mereka. Panti Lentera, tempat mereka tumbuh, dulu pernah menjadi tempat penuh tawa. Sekarang, bangunannya retak, kamar-kamar bocor, dan pengurusnya hanya tersisa 1 orang tua renta yang nyaris tak bisa jalan. Mereka berdua, anak-anak jalanan tanpa nama marga, yang kini menjadi tulang punggung panti yang nyaris dilupakan dunia. Reza akhirnya menundukkan kepala. 1 balapan lagi, yang ini terakhir. Kayla mengangkat wajah. Ada cahaya di matanya. Kamu udah bilang itu 2 balapan yang lalu. Reza tersenyum miris. Mungkin gue bohong waktu itu. Tapi sekarang, gue udah capek, Ki. Kita harus punya jalan keluar yang benar. Kayla tak menjawab. Ia hanya memutar helmnya dan menyodorkannya ke Reza. Kalau gitu, kita menangkan yang terakhir ini. Reza mengangguk. Ia menyambar helm, menaikinya ke kepala, lalu duduk di atas motor. Kayla melompat ke belakang, memeluk pinggang Reza seperti sudah jadi kebiasaan. Suara mesin menggelegar. Getaran terasa sampai ke tulang. Dan mereka pun meluncur ke dalam malam, menuju sebuah dunia yang penuh taruhan dan pengkhianatan, cinta dan kematian, dan jalan panjang yang belum mereka tahu ujungnya. Kawasan Cibaduyut malam itu bukan cuma pusat sepatu murah. Di balik deretan toko yang sudah tutup,
Di lorong belakang sebuah bengkel tua, terdengar riuh suara musik elektronik yang ditabrak dengan suara mesin motor dipanaskan. Bau oli dan knalpot menyatu dengan aroma kopi sachet yang diseduh seadanya. Inilah tempat nongkrong serigala jalanan, geng motor yang kini menaungi, atau lebih tepatnya menjebak Reza dan Kayla. Rangga, pemimpin geng, berdiri di tengah kerumunan. Jaket kulitnya penuh emblem dan tempelan bendera kecil. Wajahnya dipenuhi bekas luka dan tatapan tajam seperti binatang liar yang terlalu sering dilepas dari kandang. Di sisi kirinya ada Leo, tangan kanan sekaligus algojo tanpa belas kasihan. "Reza," panggil Rangga begitu motor Reza masuk ke halaman bengkel. "Akhirnya datang juga. Kupikir kamu udah kabur sama cewek kamu." Reza turun dari motor, membuka helm, dan tersenyum kecut. "Kalau kabur, gak mungkin kesini, Bang." "Tapi kamu udah kabur, Za. Dari aturan, dari loyalitas, dari kita." Nada suara Rangga tenang, tapi ancaman terasa jelas di baliknya. Kayla turun lebih dulu dan menyandarkan punggung ke dinding. Ia membiarkan Reza berbicara. Sejak kecil, Kayla tahu kapan harus bicara, kapan harus membiarkan pria-pria penuh ego ini menyelesaikan urusannya sendiri. "Aku siap balap malam ini," jawab Reza. "Taruhan double, gue menang. Utang lunas." Rangga tertawa pendek. "Kamu pikir hidup semudah itu? Utangmu bukan cuma duit, Zah, tapi waktu dan darah." Leo melangkah maju, memutar kunci pas besar di tangannya. "Kalau kamu kalah malam ini, bukan cuma motormu yang gue ambil, tapi semua yang kamu punya." Kayla melangkah maju. "Kalau dia kalah, gue yang gantiin. Lo tahu, gue bisa balap juga." Rangga mengangkat alis. "Wah, pasangan jalanan ini makin romantis. Tapi ini bukan film, ini urusan hidup mati." "Justru karena itu," bisik Kayla, menatap langsung ke mata Rangga. "Kasih kami kesempatan terakhir. Kalau Reza kalah, gue ikut dalam kerjaan lo selanjutnya." Rangga memandang Kayla lama, lalu ia tertawa. "Deal." Balapan dimulai 2 jam kemudian. Rute malam ini dari ujung Paster berbelok ke Sukajadi, lalu mutar lewat Merdeka hingga Dago atas. Jalan sempit, licin, dan penuh tikungan tajam, ideal untuk kecelakaan. Reza memeriksa motornya. Busi sudah diganti, rantai dikencangkan, tapi yang ia takutkan bukan mesinnya. Yang ia takutkan adalah dirinya sendiri. Suara motor lain meraung, 3 pembalap malam ini. Reza, seorang pemuda gila bernama Dion, dan 1 pendatang baru dari luar kota. Katanya, pembalap jalanan dari Jakarta, dijuluki Taring Selatan. Bendera hitam diangkat. Kayla mendekat, berbisik di telinga Reza. "Kalau kamu nabrak, jangan mati. Kalau kamu menang, jangan lari." Reza menoleh padanya. "Gue gak pernah lari, tapi kadang jalan terlalu sempit buat 2 orang." Bendera diturunkan. Mesin meraung. Ban menghantam aspal. Dan malam itu, Bandung kembali menyaksikan balapan yang tak hanya mempertaruhkan motor, tapi juga cinta, loyalitas, dan jalan hidup seseorang. Asap dan kecepatan menjadi teman setia malam itu. Ban motor Reza menyentuh aspal JL Sukajadi dengan kecepatan di atas 110 km/jam. Getaran setang menembus pergelangan tangannya, tapi dia tak peduli. Di belakang, suara motor Dion dan si Taring Selatan semakin dekat.
Lampu jalan yang temaram menciptakan bayang-bayang panjang, seolah Bandung sedang menonton mereka dari kejauhan. Diam tapi tahu. Di tikungan Cihampelas, Reza nyaris kehilangan kendali. Motor tergelincir sedikit, tapi ia berhasil menyeimbangkannya. Aku gak bisa mati sekarang, pikirnya. Panti butuh gue, Keila butuh gue. Tapi saat memasuki ruas Dago atas, sesuatu terjadi. Motor Dion menabrak pembatas jalan dan terpental, menghambur ke arah kanan. Taring Selatan malah mempercepat laju motor, mencoba menyalip Reza. Namun, Reza mengambil risiko, memotong jalan lewat jalur sempit dekat taman hutan kota. Dengan napas tercekat dan nyaris kehilangan kendali, ia berhasil melesat keluar lebih dulu dan melewati garis akhir. Orang-orang bersorak. Leo bersiul. Rangga tersenyum setengah. Tapi Reza hanya menatap Kaila yang berdiri membeku. Ia menang, tapi harga kemenangannya lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Dion terkapar di jalan, tak bernyawa. Dan Reza tahu, utangnya belum lunas, bahkan baru saja bertambah. Malam itu dingin menusuk, dan tubuh Reza menggigil bukan karena udara. Mereka kembali ke Panti Lentera. Bangunan tua itu tampak semakin usang. Atap bocor, lampu redup, dan aroma kayu lapuk menguar dari pintu utama. Di dalam, belasan anak usia 7 sampai 15 tahun tertidur berselimut tipis. Tak tahu bahwa kakak mereka baru saja melihat kematian dari dekat. Keila menuangkan teh ke dalam gelas. Mereka duduk di lantai dapur yang dingin. Lo gak bisa terus gini, Za, kata Keila pelan. Gue tahu lo keras kepala, tapi ini udah di luar batas. Reza menatap kosong ke arah sudut dapur. Gue cuma pengen kita semua bisa lepas. Lu, anak-anak, panti, kita butuh duit. Gak bisa ngarepin bantuan dari kota. Panti ini gak masuk daftar bina sosial. Keila menggigit bibir, ingin berkata jujur. Ingin mengatakan bahwa dia sedang bekerja sama dengan Satgas Anti Geng. Bahwa dia punya misi balas dendam. Bahwa semuanya bukan kebetulan, tapi bibirnya keluh. Kalau gue ada cara lain, tanyanya akhirnya. Reza menoleh. Cara lain kayak gimana? Keila menunduk. Cara bersih, tapi lo harus lepas dari Rangga. Total. Reza menggeleng. Lo tahu itu gak bisa. Rangga gak ngelepasin orang gitu aja. Apalagi gue udah tahu terlalu banyak. Kalau gue bantu lo keluar? Reza memicingkan mata. Lo kenapa tiba-tiba ngomong gini? Keila menatapnya tajam. Karena gue capek, karena gue gak mau kehilangan lo. Reza terdiam, matanya melunak, tapi juga curiga. Dan dalam kepala Keila, rencana-rencana yang rumit mulai runtuh. Terutama yang melibatkan kebohongan. 2 hari kemudian, Reza mendapat panggilan dari Rangga. Malam itu, mereka berkumpul di bawah jembatan Cicendo, tempat transaksi barang biasa dilakukan. Tapi suasana berbeda, jumlah orang lebih sedikit, dan Leo tampak gelisah. Rangga menatap Reza dengan senyum aneh. Gue kasih lo kerjaan terakhir. Apa? Jawab Reza cepat. Ngantar paket titik drop di Cimahi, tapi kali ini lo nggak sendirian. Siapa? Tanya Reza curiga. Dari balik mobil van hitam, muncul seseorang yang membuat jantung Reza nyaris berhenti. Kaila, dengan jaket kulit hitam dan wajah tanpa ekspresi. Gue ikut, kata Kaila dingin. Gue yang minta.
Reza tak bisa berkata-kata. Di jalan menuju Cimahi, dalam sunyi yang menusuk, Reza akhirnya bertanya, "Lo kerja sama mereka?" "Gue gak bisa jelasin sekarang, tapi iya." Reza menghela napas panjang. "Berarti lo nyamar dari dulu?" "Enggak, gue tetap Kela yang lo kenal. Tapi gue juga anak dari orang tua yang dibakar hidup-hidup sama Rangga dan geng lo." Reza memalingkan wajah, dunia seolah berhenti bergerak. Sesampainya di lokasi drop, polisi sudah mengepung area. Rangga dibekuk, Leo melarikan diri. Reza dan Kela ditahan sebentar, tapi dibebaskan karena dinyatakan informan. Tapi tidak semuanya selesai. Saat malam turun, Reza tahu kini ia bukan hanya mantan anggota geng. Ia adalah target.